al-baghya bighayri al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kul ngucap sira Muhammad, innama harrama angin pestine ngaramno, mengharamkan sapa Rabbi pangeran ingsun. Allah ngaramno to pangeranku ngaramno al fawahisha ing pira-pira barang sing jorok, sing tabu, sing ora pantes. Ayil kabaira tegese ing pira-pira dosa gedhe. Kajina kaya dene zina. Ma tegese perkara. Pasti fawahis niku dibadali ma tegese perkara zuhara kang pertela apa ma. Minha saking fawahis. Sing haram sing ketok wa malan perkara batona ingkang ora ketok apa mah. Jahroha tegese ketarane fawahis atau fawahis sing ketara wa sirru halang fawahis sing rahasia. Iku sami-sami haram. Wal ismalan ing kemaksiatan, ail maksiata tegese kemaksiatan. Wal baghyalan ing kezaliman ala nasi ing atase manusa. Nglakoni kedzaliman diwiri haki kelawan tanpa alasan sing hak. Wa utawi wirul hak iku azilmu jeneng kedzaliman. Wa antus syiriku lan yen to nglakoni syirik sira kabeh billahi lan Allah. Ma ing perkara lam yunazil kang ora nurono sapa Allah bihi kelawan ma bi isyrakihi kelawan nyekutokno ning Allah. Allah anurono sultanan ing hujjah, hujjatan tegese ing hujjah argumentasi te alasan. Termasuk haramne wa antaqulu lan to ngucap sira kabeh. Wa antaqulu lan to ngucap sira kabeh al-wahi. Ing atase Allah, ing atas nama Allah. Kowe ngucap to berpendapat ngatas nama Allah ma ing perkara. La ta'lamuna kang ora ngerti sira kabeh. Min tahrimi ma bayane saking ngaramno perkara lam haram kang ora den haramno apa mah. Wa wirihi lan saliyane tahrimi ma lam haram. Wa likulli ummatin ajal lan setuhune iku tetep kedue saben-saben umat, di umat napa mawon. Ajalun utawi ana batas ajal muddatun iki ana batas waktu. Faida ja'amu kanalikane teko apa ajalum ajale umat la istaghfiruna mongko ora padha iso dadi akhir saka umat ahli sange ajal. Mas iso nunda saatan ing sak detik sak masa. Wala taqdimu lan ora iso maju saka umat alihi ing atase iki ajal. Ya bani Adam imma fihi tetep ing dalem imma itu munun in asarti au ing itu non in asarti ima ing dalem al-mazidati kang cerita. Imma ya'tianakum ana kalane teka kum ing sira kabeh sapa rasul mungkin sing sira kabeh. Ya kusuna kang iso crita to kang nyeritakno sapa rasul alikum ngatas sira kabeh subhanallah. Ayat ing boro-boro ayat ingsun. Rasul-rasul sing sering macakno utawa sing macakno ayat-ayat bukti kehadirannya Allah, bukti keberadaannya Allah. Faman mongko disapani wong itakoi wedi sapa man asyirka ing kemusyrikan. Wa aslahalan nglakoni islah sapa man, nglakoni perbaikan sapa man amal lagu ing amale man. Fala khaufun mongko ana kuwatir mujud alih ing atase man. Wala gumnan ora ana te man yahzanuna susah sapa man fil akhirat ing dalam akhirat. Waladina te wong akeh kadzabu kang mendustakan sapa alladzina bi ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Wastakbaru anhalan padha angkuh sapa alladzina takabbaru tegese padha angkuh sapa alladzina anhadang ayat. Falam yu'minu mongko ora iman sapa alladzina biaklan ayat. Ulai ka te mongkon-mongkon kabeh ashabun nar iku penduduk neraka. Hum ta'ula ika fi ing dalem nar iku khaliduna iku langgeng kabeh iku khaliduna iku langgeng kabeh. Pun kula terangaken mulai ayat Allah kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zuhara minha wa ma batan. Terus ini kalau terangkan bahwa adanya setan itu kemudian diartikan karena ada dianggap melenceng, orang itu melenceng. Lah diarani melenceng itu karena iman, ya. Iman atau Quran atau hadis itu mendatangkan aturan. Jadi sing tidak sesuai aturan terus dianggap napa?
melenceng. Sing dianggap melenceng itu dianggap anut dalane napa? Setan. Terus saniki ayat itu secara detail. Dalane setan itu apa saja? Dimulai bahwa Allah itu mengharamkan beberapa dosa besar. Al-fawaqih ayil kaba'ir zina. Baik dosa besar itu secara zahir kata zina, mateni tiang dan sebagainya, maupun dosa besar secara batin. Misalnya kita ngalami syirik khafi atau ngalami kebencian orang mukmin yang sampai akut atau apa itu sini wa makasam. Terus wal isma wal bahya biril haq, termasuk maksiat-maksiat kezaliman. Wal bahya biril apa? Terus syirik dan sebagainya. Terus wa antakulu ala Allah ma la ta'lam. Sing kula pikir ya, dan ini harus jadi perhatian. Ya. Sebetulnya bolak-balik iman itu masalah aturan. Ya. Kula balik malih ya. Masalah iman itu bukan sekedar masalah akidah bahwa kita meyakini qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu namanya akidah mahdhah, akidah yang terkait dengan Tuhan. Tapi iman ya, bahwa semua rasul itu membawa iman itu identik dengan aturan. Satu nomor aturan. Misalnya orang menjadi halal dengan ajnabiyah, dengan perempuan itu kalau ada akad nikah. Sehingga kalau yang tanpa ada akad nikah itu dikatakan zina. Disama-sama nikmati perempuan, yang satu dikatakan halal, yang satu dikatakan zina. Ya, inti dari halal karena sesuai aturan, asal usul dikatakan haram karena tidak sesuai aturan. Nah, mulai kalau ini pas ngaji teng Bojonegoro cerita. Selama ini orang mentafsirkan tanah kahu, tanah salu fa inni mubahin bikumul umam. Sampai akhir kiai sing aran wa kabeh bojare Kanjeng Nabi kowe nekao lan terus di anak. Kowe nek nikah nang di anak tanah kahu napa? Tanah salu. Fa inni mubahin bikumul umam. Mergo aku iku bangga nek umatku akeh. Ono itu masih banyak mengartikan Nabi itu bangga nek umate wae. Kualitas ora kualitas grudu-grudu kakek napa? Kulo pribadi ya, untuk banyak hal atau dalam konteks tertentu mungkin arti itu benar. Tapi saya yakin ada arti yang pasti benar di lain arti itu. Di luar arti itu ada arti yang pasti benar. Artinya kita bertanggung jawab saat ketemu Tuhan. Gini ku Nabi ngendikan dimulai dari tanah kafu. Kamu silahkan melakukan nikah. Tanah salu, terus kamu silahkan secepatnya punya keturunan. Terus ditutup fa inni mubahin bikumul umam, karena saya itu bangga dengan umat. Kenapa dengan nikah melahirkan kebanggaan? Karena dengan nikah ini kita sudah menjaga harkat seorang anak manusia, yaitu tidak menjadi anak jadah, tidak menjadi anak zina, tidak menjadi anak haram. Di kowe nikah, itu ngangkat derajate tiang, karena kemudian anak ini bermartabat karena punya bapak. Dia sampai kok jeneng dalan-dalan mbok sitok bapake pirang-pirang. Iku urung kere wis jatuh. Bapak iku ndi, Bu? Bapakmu ya akeh. Karena tidak ada tanah kafu. Jadi dengan tanah kafu itu berarti nanti terjadi tanah salu. Nah, tanah salu lewat sing tanah kafu menjadi fa ini mubahin bikumul umam. Itu urut Nabi ngendikan tanah kafu, tanah salu fa ini mubahin bikumul umam. Nah, sebab itu awal daripada bangsa ini bermartabat itu dimulai cara kawinnya sudah benar, yaitu hubungan lelaki dan perempuan dimulai dengan aturan, yaitu dengan nikah. Dengan nikah maka anak kita bermartabat, yaitu punya bapak, punya keluarga. Nah, kalau sudah demikian, sabda Nabi kelihatan benar, yaitu fa inni mubahin bikumul umam. Saya bangga terhadap umat itu. Artinya apa? Wal bahya biwairil haq. Termasuk kezaliman adalah dimulai misalnya banyak keturunan tanpa lewat pernikahan. Itu yang mendolimi anak yang tidak ikut dosa, tahu-tahu dia tidak bermartabat. Hanya karena ibunya selingkuh, ibunya zina. Itu ya wal bahya biwairil. Itu yaitu tadi. Aturan-aturan yang salah, perilaku-perilaku sosial yang salah. Itu semua masuk kategori wal bahya biwairil. Termasuk penyesatan lagi adalah itu tadi. Kita misalnya sebagai tokoh mentemakan sesuatu yang Quran tidak mentemakan. Itu ya termasuk wal-bahiyah birulhaq, termasuk kesesatan. Misalnya begini, kados ngaji kula wingi.
Karena kita terlanjur besar sebagai tokoh nasional, entah atas nama apa, itu kemudian menjadi kubu-kubunan. Orang bela si A atau menentang si A, orang berani mati demi si A atau berani mati ingin membunuh dia. Kemudian agama ini bergeser dari aturan Quran hadis, ADART Islam di Quran hadis itu, bergeser ke ADART ormas atau parpol atau apa saja. Lah ironisnya ini yang dipegang betul oleh umat Islam, padahal mereka sebetulnya punya ADART di luar itu dan lebih prinsip, yaitu Quran Allah hadis. Kulo punya sejarah kelahiran para firqah dan trennya itu ya termasuk bahaya biril haq. Akhirnya menjadi kesesatan. Ya kasus ini kalau matur saat Quran datang dengan ngendikan inna ja'alna sayatina auliya alilladina la yu'minun, bahwa setan itu berkawan dekat dengan orang-orang yang tidak beriman. Terus Nabi ngendikan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Wong zina saat zina mesti imane sedang gak nempel. Mesti imane sedang lepas. Wong nyolong saat nyolong imane sedang lepas. Karena tidak mungkin menurut Tuhan, menurut agama, orang sedang iman kok melakukan perzinahan, orang sedang iman kok melakukan pencurian. Karena tidak mungkin dua hal yang berlawanan ini menjadi satu. Yaitu normal saja. Tapi kemudian ada mazhab yang berdasar ayat ini juga hadis ini yang mengatakan kalau begitu setiap pendosa besar atau yang melakukan dosa besar hukumnya wis ora mukmin. Nah, sangka natijah kesimpulan hukumnya ora mukmin dihalal darah. Lah kelompok ini jenenge kelompok Khawarij. Jadi dengan seenaknya membunuh Sayyidina Ali, membunuh Muawiyah, membunuh sahabat-sahabat sing dianggap wis kafir. Mergo nglakoni dosa gede. Nah, fatwa ini yang menyesatkan sampai sekarang menyesatkan. Berapa ribu, berapa juta umat Islam terancam karena fatwa itu. Karena di internal umat Islam sendiri kemudian terjadi percekcokan, beda pendapat, yang karena atmosfer pendapat itu menjadi darah tidak berarti. Halal darah ya halal darah, halal darah. Itu ya termasuk wal-bahaya biwiril. Sebab itu Nabi ngendikan masalah besar umat ini itu dimulai dari ulama yang saat fatwa itu salah. Itu fa'aftu biwiri ilmin fadallu napa? Mereka fatwa tanpa ilmu fadallu napa? Makanya sesat dan napa? Itu tadi kayak kita ini polemik tentang KB. Ada kiai yang mengatakan KB itu haram karena membatasi umat Nabi. Padahal Nabi itu bangga kalau umatnya banyak. Ada yang mengatakan halal, mergo dalil wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim napa? Dzurriatan di'afan khawfalihim, bahwa umat Islam itu harus merencanakan anak keturunannya biar nanti menjadi umat yang tidak lemah. Kerugian wis kere, anak loro kere, anak 10 luwes kere. Kayak pangeran ini bisa kayak Sri Mulyani hitung-hitungan matematika. Iso wae justru anaknya akeh, ini sebagai perusahaan tanpa gaji karyawan. Paham ya? Kan sakit mawon logikane diwale to. Nak wis kere anak mok loro tambah kere terus. Tapi nak anak 10 kan wis cukup nggo produktivitas jadi karyawan perusahaan. Nah, rasa itu malah tambah juga. Kok karyawan loro wae juga nak 10 luwih napa? Juga. Jadi sebenarnya tidak ada kaitannya jumlah banyak dengan apa kemiskinan. Tapi kemudian fatwa-fatwa tentang KB itu halal atau haram menjelma itu tadi, menjelma anarkis. Kalau ini menangis dari bodoh ini, tentu Tuban wonten seorang kiai. Beliau itu karena rasional ngalalo KB. Teng daerah kula ora kata model-model ini ngoten iki kiai model anarkis. Dan itu didono tenan mbek kiai sing setuju nak, sing mboten setuju nak KB halal. Kiai itu ada teori musyrik. Sing ngalalo KB, sing halal KB wong musyrik tok, wong sing ra iman mbek rezekine pengen. Jadi teori rasional tentang efisiensi diartekno ora percaya mbek takdire pangeran. Wong teorine sederhana nak rugen dulu anake loro wae kere 10 luwe kere. Sajane kan yo rasional biasa. Tapi diartekno kiai sitoke ngono iki jenenge musyrik. Jenenge ora tawakal mbek. Kan ekstrim. Wong saat kita dia anak itu kan akeh kan raniat gawe wong larat. Dipanjer ra iso ngempet ngono tok. Ora niat tapi ning sarana apa?
Saat kita anak sithik, iku ya ora niat nantang kekuasaane pangeran. Ya ora kepengin nongso nemen-nemen ngono ae. Artinya kan ya sederhana sekali. Tapi kemudian diekstrimkan itu bertaruh masalah iman. Nah, itu termasuk fatwa yang menyesatkan. Mulane kula nyuwun teng jamaah mriki jangan sampai kula setuju fatwane Quraisy Shihab. Quraisy Shihab itu beliau saat nulis tafsir dengan banyak polemik itu, beliau di akhir tulisannya ngendikan jangan pernah kamu mengatasnamakan Quran kemudian memurtadkan pihak lain atau mengatasnamakan Quran kemudian mengkafirkan pihak lain. Beliau itu kan belajar lama di masjid, dia itu trauma dengan fatwa-fatwa pengkafiran pihak lain. Misalnya begini, kalau aku menangi polemik Torehan sama gurunya, misalnya begini, orang-orang salaf yang paham ilmu astronomi akan mengatakan orang naik bulan itu mungkin. Meskipun mereka baca hadis bahwa rembulan misalnya Fisama Isalisa, Fisama Erobiah. Tapi banyak kiai-kiai yang masih ekstrim. Munggah bulan Muhammad, bulan menggone langit ketiga. Jibril ben Nabi Muhammad ke munggah ngele ra karuan, prosedure ngele ra karuan. Wong biasa kok munggah pelan-pelan. Jibril kangelan, Nabi Muhammad kangelan kudu nganggo prosedur. Kok wong liya munggah napa? Hanya karena menafsirkan bahwa bulan itu Fisama Isalisa, Fisama Erobiah. Memang betul ada keterangan hadis bahwa bulan itu Fisama Isalisa, Fisama Erobiah. Tapi masalahnya kan si kiai itu kadang bayangkan bahwa yang artinya sama itu ya benda padat. Benda padat entah itu dari tembaga, entah dari besi, pokoknya kira-kira tabrak pesawat hancur. Nah sing iso munggah ya untuk terowongan khusus. Sing dipanidani Jibril, Mikail, bayangannya mesti begitu. Mereka sudah tidak mau belajar lagi. Andai kan mereka belajar lagi, tentu kata sama itu tidak se-ekstrim itu. Tidak se-ekstrim itu. Coba teman baca misalnya ayat kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa faruha napa bisama. Contoh kalimat thayyibah kaya uwit sing berkah, yaiku wit kurma. Asluha sabidun, akar-akarnya sabidun, maksudnya sabidun fil ardi. Tumacet ning bumi istilah pengiran wa faruha napa bisama. Cabang-cabang kurma sama. Artinya sama ya mutlakul hawa saja. Paham ya? Sama itu mutlakul hawa. Sesuatu yang di atas kita, istilahnya Quran apa? As-sama. Dan itu masih banyak lagi istilah-istilah sama begitu. Misalnya anzala minas sama'i apa? Ma. Jadi ya sama. Mega atau mendung yang menjadi asal usul hujan itu istilah Quran ya sama. Anzala minas sama'i apa? Ma. Nah, berarti yang mengatakan orang naik bulan ini mohal karena mengartikan hadis bulan di langit ketiga itu kan ada subjektivitas. Dia bayangkan langit itu kayak bayangannya dia, yaitu dari benda padat yang susah ditemu. Tapi punya ironis. Ironisnya itu tadi dia mengkafirkan orang yang meyakini bahwa bulan itu mungkin. Wong kok darane munggah bulan mungkin itu kafir. Mergo ora padha mek hadis iku. Padahal hadis iku diarani ra padha mergo nganggo tafsirane piyam. Iku ra padha terus kafir-kafiran model kelompok-kelompok sakniki aliran-aliran sak. Wong NU kafir murtad. Mergo tahlilan. Nah, lili wong mati iku bid'ah. Terus waktu labitatin apa? Dalalah. Terus waktu ladalatin. Ya kayak itu kan. Hanya karena kita tahlilan saat wong mati kemudian dihukumi bid'ah. Efek dihukumi bid'ah, dihukumi dolalah. Efeknya terus kita divonis waktu ladalatin. Ya itu kayak begitu. Subjektivitas para ulama, entah ulama kelompok mana saja, itu yang menjadikan mudah takfir, mudah saling mengkafir. Itu yang tidak dimaui Pak Quraisy Shihab. Itu tidak sehat, tradisi begitu itu tidak sehat. Misalnya kalau kita beda yang mengatakan aku rasa cocok, ya sudah gitu aja. Aku rasa. Mulanya baik ulama sinau kitab pirang-pirang lalu bukan senang atau kok itu yang lu hukumnya biar Gus. Kalau begitu yang hukumnya biar, rapi biar. Nggak tahu ya apa, biar hukumnya rapi biar. Ngomong Quran itu haram loh, zina, selingkuh, boleh yang corok-corok, yang ekstrim-ekstrim. Nah, bisa cilik-cilik, bukan rapopo. Memang ya itu tadi. Saya tak cerita di sini, bukan berarti saya bela kelompok NU atau kelompok Sunni. Saya pernah ketemu salah seorang Wahabi yang meyakini bahwa tahlilan orang mati itu bid'ah.
Dia bilang sama saya, Pak Barak, mana dalilnya kalau Rasulullah itu ditahlili? Andai kan tahlil itu benar, berarti Nabi itu kan ditahlili 7 hari. Carikan satu hadis yang menunjukkan Abu Bakar Umar nahlili Nabi nganti seminggu. Wah, mata. Terus tak kok ingat. Maksud itu sahabat bukan nahlili Nabi, bukan larang nahlili Nabi. Loh enggak, maksud saya kamu bisa membuktikan enggak kalau tahlilan terhadap orang mati itu tradisi para sahabat. Nyatanya orang-orang peringatan 7 hari kematian Nabi, 40 hari dari wafatnya Nabi. Terus haule Kanjeng Nabi. Dia tanya satu hadis itu. Nah, takoknya kan ekstrim, bukan golekno hadis. Ya kalau tak ada. Ya aku ya golekno hadis. Nah Nabi ngendikan, eksplisit, sapa wong nahlili wong mati hukume bid'ah. Sapa wong matang pulau dinari wong mati hukume bid'ah. Sapa wong nyatusi wong mati hukume bid'ah. Ojo hukum kias lho, yo hadise ngono iku persis ngono iku. Jadi wah kalau gitu ya ada. Artinya yang aku lah ngaku lah kalau gitu ya ada sama. Artinya kemungkinannya kan saya sama Anda sama-sama bodoh. Kalau sama-sama bodoh jangan saling menghujat dong. Podo bintone ya. Podo bintone sing rukun ya. Lah kan ulama preman masih bisa guyon, itu masih bisa guyon, enggak terpancing emosi. Jadi sekarang kosong-kosong sama-sama enggak punya apa? Dalil. Terus dia tanya lagi, lalu alasannya apa melakukan tahlil? Wong wis mate napa kok ditahlili? Padahal itu tidak ada hadisnya. Lalu tak cek kok, aku takut. Lalu kenapa Anda protes? Wong protes model ngono iku ya ora ono hadis. Apa Nabi tahu dawuh, nek ana fenomena ngene iki protesan. Aku golekno hadis nek Nabi dawuh nek ana fenomena nabi mati protesan. Wah ya ada ya berarti kosong-kosong lagi. Ya, ini nak nuruti cangkem elek ora ono bare. Ya memang enggak sama-sama ada yang enak rutin tahlilan gue kegiatan di bagi joget yang ngomong dan tahlilan itu. Ya daripada ya sudah saya katakan. Saya itu berkali-kali melakukan tahajud. Kalau lu mikir agama asal ada kalimat thayyibah itu trennya pasti benar. Karena manusia itu saat menghukumi tahlilan haram. Juga tahlilan gede-gede gak jelas. Wong ngrungokno musik ya gede-gede gak jelas. Orang itu punya fenomena yang sama. Saya tuh sering ketemu sama orang-orang yang anti tahlilan, anti ziarah. Saat ziarah kamu hukumi syirik karena mencari hiburan di kuburan, golek padang nyati di kuburan. Kenapa kamu tidak lebih menghukumi syirik orang-orang yang datang ke niklam atau ke biskop? Mereka juga ingin cari hiburan lewat nonton apa? Biskop. Mereka juga cari hiburan lewat nonton di klub. Kenapa kamu tidak berani menghukumi mereka? Wah itu kan hanya maksiat. Kok enak, sing gedak-gedek karena musik mau maksiat, sing gedak-gedek karena kalimat ini bangun musik. Kamu cek seneng, cek hobi nih, hukumi wong sing sedang sholat. Mikir, itu sampai lainnya. Mikir, ngerasa juga. Ya tangan ya keliru bapak. Lu cek hobi hukumi wong sholat ya. Ya kan tidak adil kan? Kalau sama-sama cari hiburan di kuburan dikatakan musik. Sementara hal yang sama dari hiburan ini klub nenggone tempat maksiat untuk dihukumi nova fasik. Di sebab itu harus ada kesadaran bersama. Kita ini tidak boleh ekstak diwiri ilmu. Saya sendiri tidak akan mengatakan nahlili mati sunat itu tenaga. Kalau sering ketemu anak cucunya Mbak Hasim Asy'ari itu yang dulu mondoknya sama saya itu yang cucu-cucu Mbak Hasim kan banyak juga yang mondok kita. Itu beliau dulu itu ya anti tahlil terhadap orang mati. Makanya kalau sampean baca provokasi ulama Wahabi, itu cara ngarang begini, sampean saya itu kan menangi polemik bin Baz. Bin Baz itu lama populernya Wahabi dulu itu kan era sekarang kan Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Kalau ulama Sunni populer saat itu kan Sayyid Muhammad Alawi. Kebetulan saya banyak bisa mengakses dua beliau itu karena saya banyak berteman dengan santri-santrinya. Saat Sayyid Muhammad Alawi itu ngarang mafahim yajibu antusokha, faham-faham yang harus diluruskan. Itu bin Baz nandingi karangan
mafahimnya Said Muhammad itu yang harus diluruskan. Jadi jadi beliau ingin meluruskan mazhab Wahabi dari Wahabi dia ini cenderung apa? Dilurus. Itu sama dengan periode Imam Ghazali. Imam Ghazali itu dulu punya karangan kitab Tahafutul Falasifah, sesatnya orang falasifah. Kelompok yang membela falasifat mengarang sesatnya orang yang menyesatkan falasifah. Jadi kok saat ini kan, cara gue sesat di Gusdur Habib Rizik. Ya orang bare. Itu kan hal itu kan musiman, setiap angkatan tuh ada. Bang. Itu kan kayak sudah jadi trendsetter. Jadi orang jadi tokoh nak gak polemik itu gak keren. Pemenang saya nak polemik jumpa harus tambah keren. Dong barang keren-kerenan kok urusan iman bera iman, itu dianggap guyonan. Ora usah bertaruh napa. Mungkin kalau sering cerita tentang santri-santri kalau anggap saya aku nak salah, itu yo ketok nak aku yakin nak pengiran sebenarnya ada. Nah aku lagi bener, yang anggap saya aku lagi soleh. Nah itu gampang, hukum Islam itu beda. Joko nak Arab bener dianggap kafir, nak bener dianggap sholatnya mesti ditompo. Itu Islam Allah kabeh. Kita kan seneng nilai Islam sing lara kabeh. Nak maksiat tawangane kiamat, nak taat mesti ditompo. Masuk ke taat lah mesti ditompo. Kadang yo ora ikhlas. Kadang kurang netepi syarat ru. Itu jenis Islam loro kabeh. Cara kula itu ndak Islam. Islam kok etrene cara kula yuridu wa bikumul isra wala yuridu bikumul usra. Pokoke pangeran iku karepe sing gampang-gampang ae, ora sing bulet. Ora sing bulet. Saya mencontohkan dalam dunia sufi itu begini. Dan saya sering merasakan, entah berapa kali sering merasakan. Saat Anda melawan, misalnya orang wedok wali tertarik ingin zina, atau sampean hidup di kelompok orang yang banyak zinanya, dan mereka berkeyakinan betapa nikmatnya free sex, seks bebas dan sebagainya. Anda melawan dengan murni fikih itu akan kesulitan. Masih sak kiai rugenau, sekarang mangan sate tetap ora zina, tetap keberatan. Dan saat keberatan menghentikan hikam, berarti Anda belum menikmati Tuhan. Kamu belum masuk kepada model agama yang yuridu wa bikumul Yusra, bahwa Allah menghendaki gampang. Itu ada seorang wali punya trik begini. Jadi dia itu kalau malam, itu munggah gunung, jadi gunung-gunung cilik, sobat gunung. Dia ini gunung nak waktu terus nunggu orang wiridan, ini pelopok itu. Ainal lazat, ainal muluk fi hadil lazat. Jadi dia nak nunggu waktu, ainal muluk fi hadil lazat. Mana raja-raja itu? Apa mereka bisa menandingi kenyamanan saya saat dengan Tuhan begini? Mana kenikmatan para orang fasik? Apa mereka bisa menandingi kenikmatan munajat saya dengan Allah? Mana kenikmatan para orang-orang zalim, orang fasik? Apa bisa menandingi lazat saya yang sekarang munajat dengan Allah? Jadi orang wiridan, pelopak-pelopak muni enak mulut. Ya, lazat. Itu nyaman sekali. Saya itu berkali-kali ya, itu merasakan itu. Dan itu kita harus melatih diri bahwa benar-benar ala bizikrillah tatmainnul. Sehingga saat mereka gamane saat kue ning kota misalnya di tonggo di klub dan sebagainya kono wis ben asik-asik dhewe ku ya asik dhewe sujud ke pangeran. Jadi enggak usah kamu lawan yang model peke keselan kowe. Kita punya dunia sendiri. Yaitu tadi dunia keasikan dengan Tuhan. Nah, dunia keasikan ini ketika dijabut Tuhan itu sudah selesai. Makna kita sebagai mukmin sudah selesai. Karena sudah tidak merasakan keberhadiran Tuhan. Itu sing disebut ning hadis qudsi, inna adna azabi alal alim an anzi halawata munajati. Siksa terberat saya terhadap seorang alim adalah satu, yaitu dia saya cabut nyaman munajat dengan saya. Jadi wong nak wis ora nyaman munajat mbek pangeran, itu siksa terberat seorang mukmin. Ya karena itu tadi, ternyata kita bisa melawan maksiat yang macam-macam. Kita ini hanya karena kalau asik dengan Tuhan. Misalnya saya ditawar ini duit 100 juta, karena duitku syubhat atau haram. Saya tidak terima. Tentu saya terus menikmati, ya Allah, duit sidik di mencekap. Saya tanpa kaya juga sudah bisa syukur. Coba kalau kamu sudah tidak nikmati Allah. Ini duit itu penting. Ya ira di duit, ira melaku. Berjuang orang-orang duit, ya apa? Wah, akhirnya kita salah pakai uang itu. Ya begitu wahakala. Pahami kalau kalian ini. Jadi kalau setuju fatwa model Pak Presisi, ya, jangan sampai karena kita memahami 1-2 ayat kemudian mentakfirkan kelompok lain.
Jangan-jangan pemahaman kita terhadap ayat itu juga masih salah. Kayak tadi itu, kamu meyakini munggah bulan itu tidak mungkin. Hanya karena berdasar as-sama bahwa bulan di langit ketiga. Tetapi langit ketiga itu apa hubungannya dengan kemohalan? Itu kan karena kamu kadang ngartikan langit ketiga itu berbentuk benda padat yang bisa ditem. Itu kan subjektivitas kamu. Dan jangan-jangan takbir kita itu kayak itu. Ya sama seperti begini kayak itu, kayak kelompok mengatakan nahlili wong mati, itu dianggap bid'ah. Bid'ah dianggap dolalah. Kenapa tahlil bersama tidak kamu masukkan kategori hadis man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan itu saya katakan saat saya ketemu orang Wahabi. Dia ngaku itu hadis sahih. Di Muslim di Bukhari ada hadis, wong sing eling aku dhewean, aku ya eling dhewean. Nak wong sing eling aku secara massal ngendikane Allah, aku ya eling dhewe secara massal. Gampangane nak kowe eling Allah dhewean, Allah nyebut dhewean. Nak eling di depan umum kados pas tahlilan apa istighosah kubra Allah ya zakartu fi malain sing khairin min. Lah kita ini enggak mengatakan tahlil itu terlanjur karena orang mati. Memang kita salah nih. Fair saja ya. Sebetulnya harus ada tradisi baru. Saat kita tahlil sampai 7 hari itu sebetulnya jangan karena orang mati itu memang salah. Sebetulnya ya zikir itu boleh sendiri, juga boleh bersama-sama. Kayak sholat itu boleh munfarid, juga boleh dengan secara jamaah. Memang kalau karena orang mati sama boleh dalil kiu tenan. Wes entek ngamek wis kangelan tenan. Cuma untungnya musuh kita ya kangelan itu saja. Jadi ya itu tadi mergo bodoh-bodoh nih ya. Sajane memang kita lah kesulitan nyari dalil. Lah bebas oleh ngarang ekstrim. Ketika bebas nerangno wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dalalatin fitnah. Terus di syaratnya diterangkan begini. Ungdur ila Syafi'i, delok Imam Syafi'i oleh ngawur. Wong dekne trimo mu imam. Wis jelas-jelas nabine muni wa kullu bid'atin dolalah. Tapi dekne malah fokus sama bid'ah ila dolalatin wa hasanah. Dekne malah ceroboh utawa lancang darani bid'ah ana dolalah hasanah. Iku nantang nabine. Jadi perkataan ilmiah terus diduk Kanjeng. Delok lek Syafi'i le kurang ajar. Wong nabi jelas muni wa kullu bid'atin dolalah kok dekne kos sama bid'ah ila dolalatin wa hasanatin. Wa hadza jaru'atun minhu iku jelas lancang saka Imam Syafi'i. Kalau nak nuruti ngoten lah, kitab-kitab yang di cekokkan sama paham-paham Wahabi itu kitab-kitab kayak itu, tulisannya bin Baz yang kayak itu. Wong kula di kanca sarang niku tenggene Arab, niku betul Sawarikul Anwar, kitab-kitab wiridan karangan Syekh Muhammad Al-Alawi, ora kitab wasilah. Wis kurang ana ila Alawi bin Sopo kitab wasilah. Niku mbek polisi Arab Saudi niku tidak-tidak. Wong kita kula niku santri kula iki. Wah nak tidak gak apa-apa Gus. Bareng diglendeng di imigrasi kalau disahadatno malih niku. Ora tidak kita diglendeng ning gone kepolisian. Paham nek imigrasi ya. Disahadatno malih. Waduh Islam mulai lahir disahadatno. Hanya karena wis dihukumi syirik mergo saiki maca kitab wasi. Wah, disahadatno meneh. Ndek noleh tersinggung ya Allah inane urip Islam mulai cilik. Mungkin itu maca mu'in, maca wahab, maca jalalain, saiki Islam dicurigai disahadatno. Ya maca dhewe asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah sampean cara konangan maca manake malah disahadatno bolak-balik. Paham ya? Mohon itu yang masalah-masalah yang kalau terangkan bahwa jangan sampai kita ngalami apa wal bahya biwiril. Jadi bahya biwiril itu dimulai misalnya kita selingkuh. Itu termasuk bahya ala zuriyah. Anak kita enggak pede karena tidak punya bapak. Sama seperti kita fatwa bahwa si A tidak mukmin itu yang menjadikan orang tidak bermartabat. Mergo dihukumi tidak nopo mukmin. Itu termasuk bahya biwiril. Pun kalau saya terusakan. Ya bani Adam imma ya'tiyanakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Terus famanit taqwa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
Ngendikane Allah Bani Adam niku angsal jatah rasul. Sing rasul niku yaksuna alikum ayati. Ciri utama rasul niku sering nyeritakno keagungane pengira. Iku lho balen malih. Ciri utama rasul niku sering nyeritakno keagungane pengira. Yaksuna alikum napa? Ayat. Misalnya cerita kados wiridan Nabi subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi ciri utama Rasul siyakusuna alaikum napa? Terus kemudian Imam Suyuti nafsiri famanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum. Dan Imam Suyuti nafsiri famanit taqwa asyirka, sapa sing menghindari ini pentingnya ngaji Quran. Menghindari kemusyrikan paling gampang adalah saat kita pakai Quran, pakai ayat yang sering diwacana Nabi. Ini itu kita mengenang kama bada'akum tahu. Supaya kowe ora musyrik utawa riya iku gampang. Kowe iku yakin zaman kowe pertama digawe iku ora mbek sapa-sapa. Kowe sok ben zaman mati ya ora mbek sapa-sapa. Karena saat kita wujud itu dhewean iku Nabi Adam saat wujud dhewean mbek pangeran. Wae musyrik mbek sapa? Ape riya mbek engko sok ben kowe mati ya matek dhewean. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum napa? Awal. Jadi Quran ngajari wong bedak musyrik, kowe iku ilingo. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awalan apa? Kowe iku zaman wujud ya dhewean, zaman mati ya dhewean. Lah ape dhewean apa entek mbek sapa? Ape musyrik mbek sapa? Sebab itu ajaran-ajaran itu kemudian harusnya menghilangkan semua selain Allah. Kados kula ngenten iki masuk dhewe santri nak matek ya dhewean. Sebenarnya kisah pangeran ya dhewean. Gak mungkin ya Rukin tuh wani jadi pengacara. Mosok wani ngarepe pangeran kaya nyewa LBH. Kowe pengen nyewa LBI advokat. Wong mesti napa dhewe? Sebab itu ning ngene diterangno famanit taqo asyirka. Lah wedi kemusyrikan itu dimulai bahwa kita secara akidah itu benar. Iku itu yakin setiap saat bahwa kita urip dhewe, engko mati ya napa? Dhewe. Mulane ketika Allah teng surat Kahfi, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan napa? Sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih napa?" Itu dimulai dari itu tadi. Logika-logika intelektual bahwa saat kita wujud di dhewean, saat kita mati napa? Dhewean. Kama bada'akum napa? Tahu. Itu sing disebut walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum napa? Awwal marrah. Bahwa kamu akan sowan saya sendirian sebagaimana kamu dulu wujud juga napa? Sendirian. Pun kula terusaken. Paman mongko te sapa ela ahad dikse ora wong suci ku azlamu iku luwih dolim. Mimman tinimbang wong iftara kan gawe-gawe sapa man ala wa ing atase Allah kadiban ing kedustaan. Binis bati sariki kelawan nisbatno sarik. Napa? Nak wong dimitra duwe sekutu. Wal wala dilan nisbatno anak ilahi maring Allah. Ora ana wong dolen kaya wong sing nglakoni kemusyrikan. Au kadzdzaba utawa mendustakan sapa man di ayatihi kelawan ayat-ayat Allah. Ayat Qur'an iki Qur'an. Ula ikayana luhum nasibuhum minal kitab. Ula ikau sing mengkono-mengkono kabeh yana luhum bakar merkoleh utawa bakal mekenani hum ing wong akeh. Isi buhum tegese mekenani hum ing wong akeh apa nasibuhum apa bagiane wong akeh. Ayat buhum tegese bagiane wong akeh minal kitab disane kita. Mimasa yang perkara kutibakan ditulis sapa malahum kedhe wong akeh filauhil mahfuz ing dalem mahfuz. Minar rizki sangi rizki wal ajali lan ajal wa ghairi dari kalan saliyane mungkon-mungkon kabeh. Hatta idza ja'at ibanalikane teko hum ing alladzina sapa rusuluna pira-pira utusan kita il malaikat se malaikat. Ya tawaffana hum ingkang padha mateni sapa malaikat hum ing wong akeh. Kalu moko padha ngucap sapa malaikat lagu maring wong akeh. Sing mati ini tidak terhormat tadi, sing mati ini dalam keadaan syirik tapi tan krana bendas-bendasno atau krana melehno. Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Aina ma kuntum ana sira kabeh tad'una nyembah sira kabeh. Ta'buduna dikse nyembah sira kabeh min dunillah saking saliyane Allah. Kalau padha ngucap sapa ngake dulu anna padha ilang sapa alihan. Meski pangeran-pangeran gadungan, pangeran palsu ilang kabeh, wo putih ilang sapa alihan ana saking kita. Falam narohu mongko ora ningali kita gumeng alihan.
wa syahidu ala anfusihim. Lan padha nyekseni sapa ngake ala anfusihim ing atas awak dhewe nek wong akeh ingkang mati nalikane kematian. Annakum kanu kafirin. Annakum satene ngake kanu sapa ngake kafirin aku kafir. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring ngomong sing kafir yaumul kiamat ing dina kiamat. Udkhulu majinga sira kabeh fi umamin ing dalem jumlahe pira-pira umat fi jumlahi umamin tegese ing dalem kelompoke pira-pira umat. Kala kang wis mlebu sapa umam ing kopikum sae pinge sira kabeh minal jinni sanging jin wal insi lan manusa. Finaring lan neraka. Muta'alliqun de dawuh finari ta'alluq di udkhulu lawan dawuh udkhulu. Ulama dakhala semari manjing sapa umat anara ing neraka. La'anat mongko laknati sapa umat ukhtaha ing kelompoke utawa ing sedulure umat. Kelompok sak kelompok atau sak model atau sak sedulur Allah kang kobhakan sedulure umat. Didola liha karena jadi sesate umat dia sebab uktiha. Jadi sesate mergo sing satno dhuwur-dhuwure. Hatta idza daraku fiha jami'a. Sehingga nalikane padha kumpul sapa umat sing nyesatno lan sing disesatno. Itu talah aku tegese padha kumpul sapa umat ngarep lan maguri maksudnya sing menyesatkan dan yang disesatkan. Fiha ing dalam nar jami'an halis kabian. Kalau ngomong ucap sapa ukrohum sapa pengikut umat, wahum te ukrohum al-asba ukro pengikut. Liula gumaring napa pendahulu-pendahulune umat. Li ajillaihi. Tegese maring tokoh-tokoh umat, wahum al-madhuun sing pindho ini. Ngucape ngene, permohonan Rabbana haula ya'tuluna. Rabbana ku pengiran kita haula ite mengkon-mengkon kabeh adluna iku nyesatno sapa haula nak ing kita. Fa'atihi mongko kula aturi maringi panjenengan him ing haula azaban ing siksa. Diksan ingkang tikel-tikel. Mudok afan tegese ingkang den tikel-tikel menanari sing ing sekolah dawuh sapa wa ta'ala likul lindikun. Likul niku tetep pasti saben-saben suci mingkum saking sira kabeh wa minan saking wong akeh. Dikfun utawi ana tikel-tikelan. Azabun tegese siksa mudok afan kang den tikel-tikel. Wala killa ta'lamuna tetapi ora ngerti sira kabeh. Dia iklan ya layak lamun wa ta'ilan ta. Malikul li fariqin. Ora ngerti mak ing bagian siksa. Likul li fariqin maring saben-saben kelompok. Wa qalat an ngucap sapa ulagum sapa kawitane umat. Li ukhrohum maring umat sing buncit sing mburi. Fama kana lakum alaina min fadlin. Fama kana mongkora iku lakum kedhi sira kabeh alaina ngatasi kita min fadlin saking keutamaan. Mergo li anakum krono sak temne sira kabeh utak turuna iku kafir sira kabeh bisa berdina lan sebab kita. Li anakum takfuruna terus la anakum lho li anakum lho min fadlin terus li anakum bisa berdina. Mosok, buatan ada mana? Lam takfurun. Oli anakum lam takfurun. Mungkin kalau buatan ada nama keliru berarti. Ini maksudnya wonten nama itu. Li anakum lam takfurun ini. Lam takfurun. Kirang lam. Sing buatan ada nama tambah. Li anakum krono sak tembe sira kabeh lam takfuru. Ora kafir sira kabeh disababine sebab kita. Sebutan yang lama ditambah. Ini anakum krono sak temne sira kabeh lam takfuru ora kafir sira kabeh disababine kan sebab kita. Fa mongko te kita wa antum nasira kabeh sawaun ku padha. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring akeh fadzukul azab. Fadzuku mongko nyicikono sira kabeh azab ing siksa. Dimas perkara kuntum kang ana sira kabeh utak sibuna iku nglakoni sira kabeh. Kene kula terangno masalah ketika dibalik menyangkut fadlu napa? Fadlu. Kalau terangkan mulai dari beberapa periode. Biasanya eleng-eleng dari beberapa periode. Ada fenomena dosa atau kesalahan itu karena ada yang memulai. Fenomena dosa atau kesalahan itu tentu ada yang mulai. Begitu juga kebaikan, ada fenomena kebaikan atau tradisi kebaikan juga karena ada yang memulai. Nah dalam hal ini ikut atau mengikuti itu tidak harus ada kontrak atau ada kesepakatan. Yang penting ada man sanna sunnatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajruman amila biha ila yaumil qiyamah. Juga sebaliknya wa man sanna sunnatan sayiatan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah.
Bon kula terangkan. Misalnya kados kula punya tradisi seneng Quran. Siapa saja yang setelah saya seneng itu saya ikut dapat ganjaran. Begitu juga Ki Arwani, Kiai dulu juga dapat. Kejelekan juga gitu. Ngendikane Kanjeng Nabi, tidak ada dosa pembunuhan kecuali Qabil ikut mendapat kiriman dosa itu. Karena awaluman sanal qatla adalah apa? Qabil. Yaitu pertama tradisi pembunuhan dimulai Qabil mateni sinten? Lah tapi pertanyaannya sekarang ya. Bagaimana kalau itu hanya lahir dari sebuah konsekuensi? Misalnya ini rodok tegang, tapi ora usah mbok rasakno, mungkin ilmiah. Sementing wanita tanggung jawab ning ngarepe pengira. Misalnya saya sebagai kiai, entah karena perhitungan intelektual, entah karena perhitungan tren, terus saya mengakui demokratisasi. Jika saya mengatakan negara itu harus beratas demokrasi, di mana negara harus membebaskan warganya memilih agama apa saja. Dan agama saja atas nama demokrasi tidak apa-apa. Misalnya begitu. Tentu karena saya seorang mukmin, ya tidak menghendaki bahwa orang Kristen kemudian menjadi benar karena atas demokrasi. Orang Yahudi, Konghucu tidak menjadi benar atas nama demokrasi. Tapi efek dari negara berasaskan demokrasi tentu menjamin keberlangsungan kekristenan, keyahudianan, dan sebagainya. Dan itu mungkin bagi ulama yang satu yang benar-benar pegang inna dina indawil Islam tidak bisa. Pokoknya agama yang benar Islam. Demokrasi harus kita tolak karena itu berlawanan dengan satu pilihan Tuhan yang agama benar adalah Islam. Tapi kemudian atas nama sebuah zaman atau periode, tidak mungkin sebuah negara, apalagi yang majmuk, dipaksa ngakui bahwa agama harus satu. Nah, jadi pertanyaannya begini. Ketika ada satu era begini, orang-orang yang pro demokrasi apa menanggung dosa saat orang tetap Kristen, tetap Yahudi karena dijamin demokrasi. Nah, ada pertanyaan ngoten panjang repot. Masalah-masalah yang terjadinya itu hanya karena konsekuen. Misalnya kowe di pilihan, wah anak kiai ra ono sing kuliah, ra ono dadi dokter ra Cina kabeh. Nah, Cina kabeh wong Islam digodhoni ra. Akhirnya kiai banyak yang berlomba anak kuliah, tapi efek kuliah kok pacaran. Kadang mulai bawa anak rajilas. Kan waktu dua efek, rano sing kuliah orang Islam bentuk kafiran jadi dokter. Nak kuliah ya pinter tapi ya ora karu. Lain ini itu hisab tawar, pilihan-pilihan sing mau diakibat nanti. Jadi itu tenggene kitab-kitab ulama Mesir itu pertanyaannya ya itu. Nak jelas-jelas membunuh karuan, dohir. Jelas-jelas baik kok sholat karuan dari ini yang mau sekedar konsekuensi. Itu termasuk ini ruang tenang. Termasuk pertanyaan sama nak baca kitab-kitab karangan tiap ulama saat ini. Ya selalu naka anidi. Pertanyaannya saat ini misalnya begitu. Sama kalau baca di kitab-kitab sekarang karangannya ulama-ulama Mesir. Negara kadang mengalokasikan dana pendidikan. Ya sudah di APBN dianggarkan misalnya 300 juta untuk Bantul. Lembaga pendidikan tentu ada yang Islam, ada yang kafir, Islam sendiri, ada Islam santri, ada Islam sekuler. Terus pendidikan sendiri itu ada yang murni ilmu kayak matematika, kayak IPA. Ada yang ilmu yang berhadapan-hadapan dengan Islam, misalnya ilmu kesenian. Corok seniman, gambar orang itu ora masalah seni, artistik. Nah, corok hukum masalah tenan, itu au. Jadi kan satu ilmu yang belum berhadapan-hadapan dengan etika apa cara wong seni, wong wedok blonjo keindahan. Cara wong Islam dihukum. Lah misalnya terus anggaran negara itu dibuat jadi sekolah kesenian yang efeknya termasuk gambar wedok itu, atau paling enggak tidak mendagukan hal itu, tidak menganggap itu masalah. Nah kemudian ini pertanyaannya ulama Mesir. Andaikan kita punya dua pilihan saja. Kalau dana pendidikan diambil pesantren itu menjadi syubhat. Wae wong akeh kok sing nguasai pesantren. Tapi kalau kita tidak mau mengambil oleh negara kadang dilepas ya tetap diberikan. Nah kadang diberikan sama lembaga yang lebih fatal. Misalnya lembaga itu yang mendidik ke kriminal atau apa, pokoknya yang salah menurut Islam. Apakah mengambil kemudian menjadi wajib? Ini kiai-kiai yang mau proposal nawari ilmu nih. Karena tidak ada pilihan. Itu ratu galanya ten. Ono rondo ayu.
Dene wong netral ae nak dirabi supir ya bergaya supir, dirabi kiai bergaya kiai. Nak dirabi supir sing sawangane ra salat engko ajaran anak-anak ra salat. Salat mari apa ora mari juga. Nak dirabi ruhin ya iso dijilbabi kok ya ngajari salat mergo bojone ngajari. Apa terus ruhin wajib berpoligami demi ndadekno dekne berketurunan bersalat riyah. Apa tetep ora wajib iku urusane dhewe. Macam nak ditakok ngono posting tenan. Kowe ngukumi ra wajib jelas-jelas dia akibat nak rambut rapi kowe akibate ngene iku. Kowe ngukumi wajib rapi wong bojo sitok ora kelar rumah. Lho kula nate ditanglet ngoten. Tenggene kitab Fathul Mu'in ana keterangan ngeten. Jika dalam kompetisi pemilihan lurah atau pemilihan apa saja, itu yang kandidat orang dolim semua. Misalnya calon bupati sing papat dolim kabeh, misalnya koruptor kabeh atau kriminal kabeh. Apa wong soleh wajib mencalonkan diri? Dia mereka nak wong dolim papat dolim kabeh sing sapa jadi kan berarti dipimpin wong. Padahal membiarkan wong dolim mimpin hukumnya ya dolim. Sebab itu wong soleh kudu ikut andil. Ini sampean tak ceritani kenapa para kiai Indonesia niku rata-rata ikut berkompetisi politik. Mulai zaman Basim Asy'ari dulu juga ikut Masumi. Terus era Gus Wahid Masumi beliau menjadikan NU sebagai partai, sempat jadi menteri agama. Era Gus Dur ya politik lagi. Gus Dur kawan jelas politik menang, katanya Deni jadi politik. Tidak, saya bukan bela Gus Dur, sama tak didono takbirnya di MUIN. Di MUIN itu ada keterangan, ini fair, sama bisa dicari di MUIN, di kitab Fathul Mu'in. Jika semua kandidat pemimpin itu dolim, 4 atau 3 itu dolim semua, itu seorang soleh itu wajib maju. Karena kalau membiarkan yang dolim semua ini maju, yang soleh tidak ada, berarti sing gaji kan mesti wong. Misalnya di Indonesia sing maju bandar narkoba maju, terus germo maju, sing sitok tukang wes-wes ra kabeh. Iku Mustafa Tarokin wajib maju, melok kompetisi. Ben ora kemungkinan wong soleh jadi pemimpin. Itu tenggene mungkin diterangno sing ekstrimnya itu ini, itu sing mari kiai itu nomor 2 politik. Walau dibazil mak, senajan untuk itu kudu mak itu semari perkara ora takbir, walau dibazil mak. Meskipun untuk ikut kompetisi itu harus mengeluarkan uang, mengeluarkan dana. Lah itu di syarat-syaratnya juga mengeluarkan dana yang begitu dimasukkan riswah suap. Apa dihitung ya memang jenis jihad yang mesti diamalikum bagus itu. Lho gitu ya, andaikan sampean pikir saja. Kita harus terima kasih. Andaikan di DPR itu tidak ada parlemen Islam atau parlemen yang mengatasnamakan Islam. Itu Indonesia keluar dari krisis moneter itu gampang sekali dulu tahun 97. Itu ada DPR yang nakal-nakal bilang Batam itu dikayakan Makau itu selesai, Bali dikayakan Hongkong itu selesai. Andaikan tidak ada DPR Islam, tentu cara menyelesaikan krisis itu murni nganggo teori kapitalis. Amerika kaya itu bukan murni karena pinter, mereka apa saja diuangkan. Sama hitung saja secara logika. Kalau Batam dimakaukan menjadi kota judi, satu malam berapa miliar uang yang berputar karena perputaran judi. Andaikan Bali di Hongkongkan atau di Hollywoodkan atau di Las Vegaskan, itu berapa miliar satu malam. Bisnis kondom itu menjanjikan. Sementara bisnis takbir Arab menjanjikan. Lu tidak saja. Kita harus terima kasih sama politikus-politikus Muslim. Meskipun justru saya ada politikus itu saya ada dalam hal ini saya ada. Soal orang partai Islam ketangkep selingkuh kan personal oknum. Artinya ya wajar orang selingkuh, sing liyane umur konangan itu ya ora jelas tenan. Cara direktur Bank Mandiri yang cekal ditakoki, kenapa Bapak dipenjara mantan direktur Mandiri? Karena Bapak kriminal ya Anda, ya karena ketahuan itu. Jadi kriminal. Tidak betul, ini santri benar. Saya hingga detik ini tidak ikut berpolitik. Tapi saya secara nurani ilmiah, ya, secara moral ilmiah itu tahu, hitung-hitungannya tahu. Andai kan tidak ada orang soleh yang terlibat politik, kayak Basim Asy'ari dulu, terus Gus Wahid, sekarang Gus Dur, mungkin setelah itu Zeni, ya kayak Pak Amin Yusril, ya siapa saja. Pak Nasir dulu, ya banyak ulama dulu, Kiai Maskur dan sebagainya. Bahkan Kak Wali Songo sendiri berpolitik saat Kali Jogo, saat Angkatan Sunan Ampel melawan Majapahit itu.
Itu hitung-hitungannya pasti begitu. Andai kan parlemen di Indonesia itu semuanya berpikir secara kapitalisme, tentu cara menyelesaikan ekonomi, misalnya Batam dikayakan Makau menjadi kota judi, Bali dikayakan Hongkong. Amerika udah kaya di mana? Dari transaksi judi berapa miliar, berapa triliun, belum transaksi pornografi. Kowe adol CD pornografi ku iso sugih. Wong konter-konter HP sing jual pornografi ku iso sugih. Orang iso sugih perkara bakul tas. Berarti agama kan problem saja. Cara andekan kita berpikir secara kapital, karena sesuatu yang berbau agama tidak bisa diuangkan. Sementara yang berbau mesum bisa diuangkan. Tak sugih-sugih mubalek, sugih Madonna. Kiai pidato mulai lahir sampai mati. Sampai Madonna konser suwengi. Itu duit akeh Madonna konser nopo? Suwengi. Kiai ini mubalek kondang mulai lahir sampai mati. Itu sampai konser suwengi ini Britney itu juga nopo? Artinya betapa mudahnya mengeruk uang dari sesuatu yang berhadapan-hadapan dengan agama. Sementara tidak mudah mengeruk uang dari bisnis agama. Menjajal bisnis agama di bisnisnya kok kaji katerin menteri yang berpenjara tenang. Duit miliaran receh nanti mlebu napa? Penjara. Sementara sing togel bermiliar-miliar nanti iki ya aman-aman wae. Ya udah baik-baik saja. Nah sebab itu yang menjadi masalah, kenapa para kiai-kiai yang khusus-khusus sekalipun itu rata-rata itu terlibat politik. Memang oleh sebagian orang boleh curiga bahwa itu karena uang, karena jabatan. Itu sah, sampai curiga begitu. Kadang ya tenang. Tapi kita harus tetap punya logika ilmiah bahwa secara hitung-hitungan rasional, kalau orang soleh tidak terlibat sama sekali, tentu wong dolim ini yang kuasa. Kalau yang dolim yang kuasa, negara dikelola secara paham kedoliman. Misalnya negara dikelola dengan saham kapitalis. Nah, dengan saham kapitalis gampang. Saat krisis 97 misalnya, ngapain susah-susah? Silahkan Batam dikayakan Makau, Pulau Natuna dikayakan Las Vegas, yang Bali ya kayak Hongkong. Itu bisa sampai itu. Kalau satu malam penjualan kondom bisa 1 kontainer, terus berapa visa yang masuk, paspor yang masuk, terus berapa tingkat keluar masuknya pesawat, itu bisa dihitung. Dan itu bisa menyelesaikan masalah itu. Tanyakan sama pakar-pakar ekonomi, pemasukan di Hongkong terbesar karena Hongkong kota apa? Tanyakan orang-orang Las Vegas. Las Vegas pemasukan termasuk itu mergo adol salib pokok adol judi. Wong Roma disubsidi Amerika, orang Roma disubsidi apa? Ya sama begitu. Sebab itu meskipun kita tidak berpolitik, kita harus mendukung siapa saja yang orang soleh yang menceburkan diri. Meskipun cara dukung kita tentu dengan kontrol. Itu di MUI itu ada takbir sorry. Ketika semua kandidat itu zalim, wajib ala soleh al-iqdam. Orang soleh wajib ikut maju. Itu bahkan ditutup walau dibat bilma, meskipun dengan itu harus menyerahkan harta. Di kasus Wali Songo Rien, Wali Songo itu setelah puncak beliau-beliau sepuh di Demak Bintoro ingin bikin negara Islam. Karena logikanya jelas, kalau saat itu andaikan Wali Songo tidak bikin negara Islam, itu artinya rakyat terus, anak buah terus dari Majapahit. Konsekuensi dari anak buah atau rakyat bisa saja Majapahit punya keputusan bahwa agama Islam adalah subversif. Resiko jadi rakyat terus kan bisa saja Majapahit saat itu kan mayoritas, Buddha Hindu apa mayoritas? Kita minoritas. Bisa saja Majapahit memutuskan sepihak bahwa Islam adalah agama subversif. Tapi kalau kita bikin negara, posisi kita kan bisa berhadapan-hadapan, nggak bisa didikte apa? Majapahit. Coba andaikan parlemen itu semuanya berpikir kapitalis, terus pakai kriteria teroris ala model mereka. Siapa saja singgoten teroris, wong sing biasane pakaian ini teror. Berhubung masih banyak DPR Islam, dibeli singgoten ada teroris tok PKS singgoten misalnya. Itu kan kemudian nak ngono ra mesti napa? Teroris. Jamaah tabligh yo singgoten padahal yo ora napa? Teroris. Karena itu tadi masih banyak orang soleh yang ikut ngatur frame negara, aturan apa? Negara. Nanti kalau ngasih tahu konco-konco Gus jenengan mboten nanti dari politik. Saya bilang saya tidak, saya pribadi tidak. Tapi atas nama hukum fikih memang harus ada orang soleh yang ikut terlibat politik. Meskipun akibatnya ya situ. Saat Bintoro menjadi kerajaan Islam,
periode Fatasilah normal, periode Raden Fatah normal, angkatan anak Pangeran Pranoto dan Pranowo saat terusin untuk alan terus Sutowijoyo Aryo Penantang pun bentrok. Memang efek dari bikin negara ya gitu, dekat dengan subhat, dekat dengan wedoan, mulai dicek sejarah yang bingung. Tapi itu lebih baik ketimbang terus menjadi rakyat, kemudian oleh penguasa agama divonis sebagai subversi. Paham gitu belum? Sebab itu ya, itu balik-balik matur. Saat kita punya paham kemudian salah, itu apa termasuk dihitung menyesatkan. Jadi misalnya itu dia paham, ulama wajib gak berpolitik. Terus dia akibat santri jadi kaum duafa, dia akibat apa ikut dosa. Ya kayak itu tadi. Saat kita menyetujui demokrasi, kemudian ada orang-orang yang tetap Kristen, tetap Yahudi, apa kita ikut dosa? Iku wae alam, iku sing ulama masjid jambak ini nakalan ra iso jawab. Iku dene mau gawe pertanyaan, bagaimana hukum seorang ulama yang tidak menerima dana dari negara dengan alasan menjauhi syubhat. Sementara dia tahu secara teori kenegaraan bahwa dana yang kadung keluar tidak akan kembali lagi dan mesti dipakai untuk yang lain. Ya. Iku hukumnya piye saat kita tidak menerima. Tapi yang jelas tidak ada fatwa yang wajib menerima juga. Orang gue terus GR. Nah cara pula adilnya ngeten yang pernah saya alami, adilnya itu begini. Misalnya kita jadi kiai kan iso ngukur, misalnya kulo jadi kiai kan iso ngukur. Gus niki wonten dhuwit 50 juta saking Kabupaten Rembang kangge pondok jenengan misalnya. Kan kita iso ngukur. Nah, kanggo pondokku tenan sehat ta ora? Nah, bodoh-bodoh ra mesti sehat kaya pondok liya sing karuan apa? Sehat. Ya memang harus melawan nafsu. Kalau yang jelas kalau pernah menang dalam melawan nafsu itu. Atau ke GRDW. Anggap aja sehat jadi tompo lah itu kan repot. Sekolah juga begitu kan bisa mengukur diri sendiri. Misalnya sampean punya yayasan, mengkis. Ono yayasan sing sehat daripada didakok kene malah diakibat ludes atau dikekno sing napa? Jadi menerima itu kan tidak harus kita. Karena efeknya kalau tidak diterima, dana itu kadang keluar dan kadang keluar itu untuk sesuatu yang lebih mador. Paham? Itu yang disebut Quran min adzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin fa kana ma qatala nafsan jami'a wa ma ahyaha fa kana ma ahyan nafsan jami'a. Karena salah satu kayak salah semua. Membunuh orang satu kayak membunuh orang semua. Itu tadi. Kita salah dalam mengambil kebijakan itu punya efek secara massal. Begitu juga saat benar dalam mengambil kebijakan juga punya efek positif secara apa? Nah, mana ini peringatan kan hina-hinaan sebagai pemimpin itu repot menjadi pemimpin kalau sudah hitung-hitungan istihad begitu. Kalau nanti jagongan adik ini Gus Maruf, nanti tanggal 10. Cara kue manfaat dia. Mekah dipimpin wong Wahabi, ambek Mekah dipimpin wong ahli sunnah. Mau sampeyan iki rumah tenan. Maksudnya jenengan buntinya ini, nak dipimpin ahli sunnah. Ahli sunnah ciri utamanya itu kan lembek. Ini kuburan ya apik, apa-apa ya apik. Terus seneng jimat. Iku kiswah Ka'bah diprotoli. Lah nek iku terus batane diakik itu terus piye? Lha iki berhubung Wahabi ora percaya jimat, kiswah Ka'bah ya utuh. Boto Ka'bah ora dadi apik, ora dadi jimat. Umpo sing mimpin Mekah itu wong ahli sunnah. Rogen juga sak gubel wae Mustofa Fuad. Lha iku bener-bener tau tak baru. Ora kiswahe tok tak kabeh lho apa? Wong kita wong apik ning kuburane Sunan oleh nyekel nganti digo mulai. Lha iku malah kabeh. Wong kiswahe payu punya bahasane. Artinya ya, ada hikmah tersendiri, kata beliau, ada hikmah tersendiri. Arab Saudi dipimpin wong Wahabi. Iku ben kabeh ora protol. Ora gobel tuh, mergo digo apik digo napa? Gimana? Itu satu. Terus kelebihannya orang Wahabi, dekne itu sepaneng nerapno hukum Islam. Nah wong ahli sunnah kan ora. Lunak. Dikira-kira umpama sing mimpin ning kono ahli sunnah.
Ana bocah atokan cekak ya ora apa-apa. Bocah pampinan ketat ya ora apa. Wong NU paling muni ora apa-apa ora apa-apa tenan. NU ora ngoten. Wong sowan bapak yo ono, kaasan cekak yo ono, wong nganggo kaosan cekak ya napa? Ono. Damai. Nah kira-kira umpama ahli sunnah mimpin Arab Saudi menawa terjadi ngene iku. Kayak Turki kan iki ngene. Lah saat ya itu lagi balik ke kebijakan. Saat seorang pemimpin ngambil satu sikap itu pasti punya efek. Efek daripada pemerintahan Sunni ya kayak gini. Pluralisme. Jadi ya macanya beda-beda. Ono sing jilbab, ono sing anti cadar, ono sing nganggo kaos ketat asal jilbab, semua macam-macam. Sedang kebel beda-beda, ono sing ngirim, ono sing mbah ngono itu kan. Ya itu tadi ini masalah ijtihad pemimpin. Makanya ngendikane Nabi seorang pemimpin itu susah, kudu wani tanggung jawab. Kulukum napa? Lah repot malah iki kula cerita. Pemimpin nak salah dihitung di Solo. Ini sing disebut Quran, mayat timingkun nabi fahisatin mubayyinati yudo ablahal agaku napa? Dikfek. Nak wong wedok biasa salah disane sitok. Tapi nak bojone nabi yudo ablahal agaku napa? Dikfek. Nak salah dihitung kalah. Kesalahan pemimpin duwe akibat secara massal. Meskipun benar pemimpin dia punya akibat secara apa? Kasus ini laman kasus Ahmadiyah, Habib Rizik, Habib Gus Dur. Kalau sering kita apa ikhtiar, cara jenengan benar di Habib Rizik, Gus Dur. Tak jawabnya sen. Tapi ada tapak ngono, apa Islam dimulai Gus Dur, Habib Rizik. Islam dimulai ke Quran hadis. Makanya aku ora tau ngomong politik, mulai dhisik ngalem itu nerang Quran ke hadis. Wong Islam dimulai ke Quran ke hadis, ora hadis berisik mbek sinten. Nah, tapi pertanyaan kula jawab. Lha kuwi wajib gak takok itu? Mau kira takok itu apa mlebu neraka? Nggih boten. Nah, ono ora wajib jawab. Kita ini kadang memaksakan pertanyaan yang enggak wajib. Kita ini enggak perlu tahu persis yang benar hadis berisik atau Gus Dur enggak perlu tahu persis. Sehingga malah baik kan karena kita enggak perlu tahu malah baik. Lagi ya kita kok kadang memaksakan jawab. Sebetulnya banyak pertanyaan yang tidak wajib sehingga jawabnya juga tidak wajib. Mulai termasuk Nabi Muhammad ngendikan, alamat ulama rusak itu nek wajibno barang ora wajib. Sing ora wajib ben tetep ora wajib. Iku dadi ruwet. Gara-gara wajib jawab, dia mesti milih salah sitok, Gus Dur atau Habib Rizik. Nak milih Gus Dur gedingi FPI, nak milih Habib Rizik gedingi kowe wani disuwiten. Mulai di usum Arab Barat nama suwiti. Oh, wis ra di duit suwiti. Aku prinsip ngono duwe akeh senario akeh. Sing bela pengacara kondang-kondang Gus Dur yo akeh. Aku wis kere nopo disuwiti ora loro. Yo ora tak takok iku. Lho takok ngono iku wajib to. Ya betul wajib lha iki ora wajib jawab. Lek takok dalan salat sing bener tak jawab. Iku yo wajib nak takok. Caranya nyidani khair itu wajib tak? Murah wajib. Ya itu termasuk efek. Saat pemimpin itu terbiasa mentemakan sesuatu yang dibawa oleh zaman, itu nanti uang melenceng ke Quran hadis. Mergo wong luwih asik bakas partai politik, bakas fenomena Islam. Sementara atau bakas Indo Islam, rupanya Quran apa? Itu yang ikut bisa. Mulai pulau ngotot mentradisikan bakas tema Quran hadis. Supaya kita diada tradisi terus mansana sunatan apa? Hasanah. Kayak tadi kalau nyebut tanah kaku, tanah salu, pak ini ngubahin di kumuluma. Bahwa dengan nikah maka terjadi martabat. Kalau terjadi martabat maka Nabi ngendikan pak ini ngubahin di kumuluma. Maka saya Loh, apa susahnya? Misalnya kita sebagai ulama mengkampanyakan pentingnya nikah, betapa jeleknya zina. Karena dengan nikah anak bermartabat. Dengan bermartabat berarti berpotensi sejahtera. Tapi dengan zina anak menjadi janda, berpotensi nelongso. Apa susahnya sih kita sebagai ulama sering mengkampanyakan apa yang dikampanyakan Quran daripada kita kampanye pilih si A karena negara akan baik, pilih si B karena negara akan. Kon kampanye Quran pelo, kon kampanye pilihan gubernur, fataya karu. Lu kalau biasa ngajikan terbuka. Kita ini ulama model apa? Nak jadi jurkam kabeh lho, pas jadi juga anjalalen ngontak ngantuk. Ini kan kalau biasa ngritik kiai ngoten. Jenengan oleh radil, nak kampanye rape lho orang ngaji ngontak
Gubernur bupati yang kita pilih mesti bener kita kampanye berapi-api sementara melanggar ngapa. Ya itu tadi kita harus berani mentradisikan dari baru-baru. Kalau ngaji tak ilmu ini tenang, tapi kalau bersinau, bersolat, sepenuh hati. Karena saya takut nanti suatu saat hidup saya itu bila salah satu kandidat tak kenani, pas melanggar ngantuk, pas nampaknya bupati nopo, semangat. Bukan lucu, cuman kalau ada kitab pengiran alor, hak oleh kurang ajar, demi aku ngontak ngantuk, demi aku orang ngantuk, nak apa pengiran apa kalau ada itu jawab. Nak kalau ada ini buatan, demi Quran gak ngantuk, demi ngontak tak berikan, cuman kalau keluar kok. Dan saya yakin harus begitu. Paham ini kalau cerita, karena masalah pemimpin yang dipimpin dibakar nanti ke detail ini. Sampai kolat ukhlahum li'ularum, kolat ukhlahum nopo li'u. Karena gak ada akibatnya, mansana sunatan hasanatan atau mansana sunatan apa? Saya. Bukan keluar terus ada. Innal ladina saat kami mengakai kadzdzab kang mendustakan sapa alladzina fi ayatina kelan pira-pira ayat kita. Wastak baru lan padha sombong sapa alladzina takab baru. Tegese sombong sapa alladzina anda saking ayatina. Falau minum mengkora iman sapa alladzina biha kelan ayat. Iku la tufattahu lahum. Iku ora dibuka lahum kedhi aladina apa abu sama apa pira-pira lawange langit. Ida urija nalikane den unggah napa fi arwahihim apa ruhe aladina ilaina maring sama. Badal mati sause kematian. Fayu batu mongko den dono apa biha ikilah arwah ila sijine maring neraka siji. Bisilatul mukminin lan berbedane wong mukmin. Fatut tahu mongko den buka apa abu sama lagu maring mukmin. Wa isadulan den unggah napa biruhi ya para mukmin ila sama tapi amaring langit ketujuh. Kama dene perkara warung datang tumeka kumafi hadis ing dalem. Wala kuluna lan ora bakal mlebu sapa alladzina maksud tiyang sing sombong wae. Al jannata ing swarga. Hatta ya lijal jamal fi sambil siya. Hatta ya lijal sing iso mlebu wal jamal apa unta. Ayat pola sisi iso mlebu wal jamal apa unta fi sambil siya ing dalem lubange jarum. Takbil ibroti tegese lubange napa jarum. Wa wa tadkhulul jamal fi sambil siya atau wulujul jamal fi sambil siya. Blokune unta sing ngene lubang jarum wae mungkin niku ora mungkin. Fa ada mongko kaya mengkono dukhulum te mlebune alladzina kadzdzatu bi ayati. Wa kadzalika lan iba mengkono kabeh wa kadzalika jazaa nasimal insun al mujrimina ing biro-biro sing dosa bil kufri sebab kekafiran. Lahum min jahannam mihadun. Lahum tetep kedhe wong akeh min jahannam sang neraka jahannam mihadun utawi lemek efirosun tegese lemek sangka api. Wa min fawqihim lan saking dhuwure wong-wong neraka iki cerita. Lahum lagi tetap kedhe ahlun nar min jahannam sang jahannam mihadun utawi lemek firosun. Wa min fawqihim lan saking dhuwure ahlun nar hawasin utawi tutup. Astiatun tegese pira-pira tutup minanari sang neraka. Utai hawas jamu hosyatin jamae lafat wasiyah. Watan minuhu te tanmine hawasin iku iwadun iku dadi kegentenan minalya isane ya al-mahfuzati ingkang kedua. Waka dari kalan iba mengkono-mengkono kabeh nasi mal ingsun azzalimina ing pira-pira wong zalim. Walladzina amanu te wong sing iman wa amilu sholihat muqtadaun wa qalu la nukallifu nafsan illa wus'aha. Iku ora bakal napa wae merdi-merdi ingsun. Nafsan ing awa-awaan illa wus'aha kecuali ing kemampuane nafsan. Taqataha tegese ing kemampuane nafsan minal amali sanging amal. Utawi dawa la nukallifu nafsan illa wus'aha iku itiradun iku jumlah mutaribah. Benaru antarane mubtada walladzina amalu wa amilus sholihat. Khobar kang utahe khobar mubtada iku ngene, ulaika ashabul jannah. Ulaika te mengkono-mengkono kabeh iku ashabul jannah iku penduduk swarga. Hum utahe ulaika fi indil jannah khaliduna iku langgeng. Di wong sing iman lan nglakoni amal saleh iku sok ben ning swarga langgeng. Iki ayat iki sing penting. Nah wis ning swarga wana zakna lan jabut ingsun mak ing perkara fi sudurihim ka ing dalem atine alladzina. Min hilin saking berhenti atau kebencian sikdin mesti berhenti karena kang ana apa kebenaum antara ahli jannah di dunia ing dalam dunia. Jadi kowe gedeng kiai A gedeng kowe padha gedenge ning dunia sampeyan mau padha mlebu swargane. Jadi guru kula dari bangun niku iku nunjukno nek
wong soleh lae kok geding-gedingan ning dunya, mergo sifat geding-gedingan dijabuti pangeran sebenarnya ning swarga. Mana gak apa-apa PKB gedeng PKNU, PKB loro geding-gedingan ora apa-apa. Sebenarnya apa padha mlebu swargane lagi dijabu. Lha ora wajib. Pangeran ngendikane wa nazana ma fi sudurihim min ghil. Jadi dijabuti sifat benci total sausé padha-padha ning swarga. Artinya ning dunya gedeng sithik-sithik ora masalah. Lho iki ayate sorry. Jadi wa nazana ma fi sudurihim min eksitin karena benang tidun. Tapi Aisyah di mlebu swarga, Ali di mlebu swarga. Senajan to Ali Aisyah tahu tukar. Enggak apa-apa, itu enggak masalah. Apalagi era sekarang, tukaran kita bermartabat. MLB dilawan MLB. Mau kita tukarannya bermartabat tenang. Kejaksaan dilawan pengadilan MA, Mahkamah apa? Jadi kita tukaran saiki bermartabat. Jadi paham ya, jadi nasib pangeran wong padha apike mlebu swarga. Lah sifat saling kebencian engko dijibuke ngenteni nak wis padha-padha ning swarga. Artine piye natijae nak ning dunya urung dijabu. Mulane cek pertentangan iki. Kurang napa? Dijabu. Lah buan, mane ora takok iki kudu kan wis buan, ora wis buan. Ben ngaji Quran mulai cilik wong alim diwara aja. Buan ben. Mergo dalil wana aja nama fi sudurin napa? Wis sunai pangeran geding-gedingan sithik-sithik mari gaul ini. Urip mari gaul wis sawangane di musuh iki kegiatan. Sawangane kok kritis. Nah, iya, saling menghujat, saling mengkritisi. Jadi sawangane kok impact macam. Jadi nate pangeran wana aja ana apa? Maafi sudurin napa? Dijabuti sifat kebencian sausé padha-padha ning swarga. Artinya zaman ning dunya orang tidak apa pangeran menjabut bareng Gusti. Ya turun bareng itu aku. Monggo orang nawa ning suara. Tadire kanggo minta sing sange misor-misore jannah tak suri. Sak misore gedung-gedung jannah palan dari pira-pira sungai. Wa qalu lan padha ngucap sapa ahli jannah indal istiqrar nalikane wis netep ya manazili ing dalam tempat-tempat ahli jannah. Ngucapi alhamdulillah. Alhamdulillah kabeh puji lillahi maring Allah alladzi kang hadana kang nunjukna sapa ladina ing kita. Di hadal amali maring ikilah amal alladzi kang hada kang utawi iki jaza ubi walasi amal. Niki bertauhid wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ma kunna lan ora ana kita linahtadiya supaya nopo hidayah kita. Laula an hadana umpama ora nunjukna nek kita sapa Allah. Kuwi fajen dua ngopo jawab laula apa jawab laula li dilalati mak to li dalalati mak krana oleh nunjukno perkara kobra kang sedurunge jawab alih atas jawab. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Teman-teman teko apa rusul rabbina pira-pira utusane pengiran kita bil haqq lan hak. Wa nu bilang padha den panggil sapa ahli jannah. An ing sune kelakuan mukhaffafatun mukhaffafa. Anahu dikse sak temne kelakuan. Al mufassiratun utawa anu nafsiri fil mawadil khamsah ing dalam panggonan sing 5. Diundang utawa diundang diceluk antil kumul jannah. Sak temene mengkono-kono swarga iku urip tumuha, iku den warisi sira kabeh ing jannah. Dimas perkara kuntum kang ana sira kabeh tak maluna ing nglakoni sira kabeh. Lan iki mon sore iki ayat iki dadi dijabuti sifat ora cocok kebencian sawise mlebu swarga. Dadi nek ning dunya gedhe-gedhingan sithik-sithik iku bahasa iya iku nur. Wah.